Iya Pak, keenam Pak. Oke, pertemuan ke-6. Oke, udah muncul belum didikan di era 4.0? Muncul Pak, muncul Pak. Oke, di pertemuan ini kita akan banyak ini, diskusi terkait 4.0 era digital. Jadi banyak kemampuan-kemampuan yang dulu masih banyak dicari perusahaan, tapi sekarang makin banyak yang udah nggak kepake gitu kan, udah digantikan dengan teknologi. Kalau di dunia railway, ya salah satu yang mungkin lama-lama terancam ya masinis gitu. Karena kedepannya mungkin akan banyak yang autonomous, jadi nggak butuh masinis, itu salah satunya. Jadi apa sih yang teman-teman harus persiapkan gitu untuk bersaing di dunia industri? Nah, di pertemuan malam ini kita akan bahas terkait pendidikan di era 4.0. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, nanti langsung diinterupsi aja. Jadi saya ngawali dari visi dan misi Presiden di tahun 2020 sampai 2024. Jadi visinya itu adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian misinya peningkatan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa, pengelolaan pemerintah, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Nah, dari misi ini kita bisa lihat poin nomor 3 nih, yang salah satu yang mungkin teman-teman juga bisa lihat gimana pembangunan di era pemerintahan Jokowi luar biasa masif, luar biasa banyak, dan ketika banyak pembangunan, maka akan banyak lapangan kerja. Nah, poinnya adalah siapa yang bisa kerja di sana gitu. Kalau di area-area nikel kan sering masuk ke berita tuh kebanyakan orang Cina ya. Terus Indonesia nggak nggak dapat sebanyak itu gitu untuk lapangan pekerjaan yang baru gitu. Nah, ini harus jadi perhatian nih supaya kita bisa punya daya saing dengan orang-orang di luar sana. Nah, kalau dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, ini ada trisentra pendidikan, itu keluarga, sekolah, sama masyarakat. Nah, ini mengontrol dan pembelajaran anak melalui aktivitas masyarakat, kemudian membentuk dan mengembangkan karakter dan kepribadian anak, mengedepankan fasilitas kepada peserta didik. Nah, poin nomor dua, nomor masyarakat sama keluarga, ini kan teman-teman punya latar belakang yang beda ya. Tapi teman-teman sekolah di tempat yang sama, sekarang di kampus, di ITL. Harapannya adalah teman-teman pengen berkarir di dunia perkereta apian gitu. Artinya pengen dapat penghidupan yang lebih layak dari kuliah S1 ini. Nah, makanya kenapa di kelas saya itu lebih banyak kayak kita tuh ceritanya lebih ke ngalor ngidul, lebih yang teman-teman tuh bisa aplikasikan itu nanti di dunia kerja gitu. Jadi saya tuh pengen teman-teman mau dari keluarga kayak yang seperti apapun, dari lingkungan masyarakat yang seperti apapun, tapi teman-teman bisa sukses gitu secara bareng-bareng. Dan sukses itu di sini nggak cuman teman-teman jadi pegawai gitu. Jadi pegawai itu bukan satu tingkat kesuksesan gitu. Jadi tahapan kesuksesan tiap orang itu kan memang beda-beda ya. Cuman saya pengen teman-teman target kesuksesan itu nggak cuma jadi pegawai gitu, tapi ya
punya impian jadi direksi, atau syukur-syukur bisa teman-teman jadi pengusaha yang memang bisa punya impact buat orang banyak. Nah, nilai utama yang ingin ditanamkan ke anak didik adalah integritas dan tidak sekedar jujur. Hidup seseorang menjadi meaningless tidak berarti jika kehilangan integritas. Jadi memang zaman sekarang ya kita hidup di Indonesia memang susah buat eh, jujur. Jadi dari tingkat bawah pun eh, apapun butuh duit lah. Itu emang fakta yang terjadi. Makanya kalau pernah ada cuplikannya Bambang Pacul kan, salah satu politisi PDIP, kalau mau hidup enak di Indonesia tuh, kalau kalian nggak banyak uang, ya kalian harus punya jabatan. Kalau nggak punya, kalau nggak punya jabatan harus punya banyak uang. Kalau nggak punya banyak uang, ya harus pintar gitu. Alasan apa? Cuma tiga itu syaratnya kalau mau hidup enak di Indonesia. Dan itu memang terbukti gitu, memang terbukti. Nah, terus kemarin saya baca salah satu fakta yang memang ya cukup mengejutkan lah. Tapi memang itu apa yang terjadi di masyarakat benar. Jadi 70% lowongan pekerjaan itu didapat dari orang dalam gitu, nggak di set. Itu 70%. Artinya apa? Teman-teman nggak bisa lagi punya alasan saya introvert Pak gitu. Nggak bisa yang bergaul sama orang lain. Itu nggak bisa. Karena teman-teman nggak akan pernah tahu pintu rezeki itu datang dari mana. Itu yang saya selalu bilang. Kita itu nggak pernah tahu rezeki kita datang dari mana. Harus cara kita hidup nanti untuk menghidupi keluarga kita itu duitnya datang dari mana. Tapi lebih baik kita mempersiapkan itu dari sekarang. Gitu. Nah, terus untuk poin ini, integritas dan dan tidak sekedar jujur. Nah, poin ini adalah nggak semua orang itu punya tingkat moralitas, tapi nggak semua orang punya atau siap ada di area abu-abu. Misalnya berbisnis nih, oh saya harus ngasih duit biar dapat proyek. Nah itu nggak semua orang bisa ada di lingkungan itu. Makanya kebanyakan orang bisa benar-benar stres ketika ada di area yang abu-abu. Gitu. Nah, cuman balik lagi, eh, yang tahu tingkat moralitas kalian ya kita sendiri gitu. Kita yang bisa ngukur. Makanya ini yang teman-teman harus persiapkan dari sekarang. Teman-teman paling nggak bisa paham lah. Oh, saya itu anaknya lebih senang yang kerjanya di kantor. Oh, saya itu anak yang lebih senang kerjanya di lapangan. Oh, saya itu senangnya adalah nge-planning gitu. Oh, saya senangnya adalah eksekutor gitu. Nah, itu mulai dikenali. Kenapa? Karena dengan teman-teman kenal apa sih kelebihan teman-teman, apa kekurangan teman-teman, maka kalian akan tahu kalian itu harus ngapain gitu. Nah, selanjutnya pendidikan dan pembentukan karakter. Nah, ini yang poinnya. Education has its own object for character formation. Jadi, pendidikan zaman sekarang itu saya nggak nge-share masalah cuman IP, cuman internet adalah, atau intranet adalah. Kenapa? Teman-teman bisa dapetin itu di Google. Cuman apa yang pengen saya bentuk itu adalah pembentukan karakter. Saya pengen teman-teman tuh jadi orang yang nggak gampang nyerah. Jadi eh, dengan teman-teman mengenali dirinya sendiri itu akan lebih gampang sebenarnya buat teman-teman survive nanti. What's your talk? They become words. What's your word? They become action. What's your action? They become habit. What's your habit? They become character. What's your character? For it become your destiny. Ini salah satu quotes yang bagus ya. Jadi teman-teman bisa ingat lah. Soalnya kenapanya di sini kalau udah jadi kebiasaan atau habit itu udah akan jadi karakter kalian. Dan karakter ini udah sangat susah buat dirubah.
Nah, ada 10 faktor kesuksesan. Yang pertama jujur, kemudian disiplin, kemudian mudah bergaul, kemudian dukungan pendamping, terus kerja keras, kecintaan pada yang dikerjakan, kepemimpinan, kepribadian yang kompetitif, hidup teratur, sama kemampuan menjual ide. Ini 10 poin. Nah, buat poin yang eh, di sini nggak ada IPK ya, nggak ada kecerdasan. Kenapa? Karena memang pada dasarnya ketika kalian sudah masuk ke dunia kerja nanti, IPK itu ada di urutan ke-17 dari 20 standar. Jadi ada eh, level lah, level-level mana yang harus kalian kejar supaya kalian bisa jadi orang sukses. Nah, IPK itu ada di nomor 17 dari 20. Artinya apa? IPK itu zaman sekarang udah nggak terlalu ini sebenarnya, udah nggak terlalu mutlak. Karena ya syarat IPK bagus tuh cuma nganterin teman-teman sampai dipanggil buat tes gitu. Sampai syarat administrasi lolos, nah itu IPK-nya yang berbicara. Tapi setelah itu, teman-teman psikotes, terus interview, itu bukan ke arah IPK lagi, tapi ke arah personal. Makanya, apa yang harus ditingkatkan itu mudah bergaul. Mudah bergaul ini poin yang penting. Atau interpersonal skill lah kalau bahasa kerennya tuh. Gimana caranya teman-teman bisa bergaul sama orang, bisa menempatkan posisi teman-teman ketika ngobrol sama yang seumuran, sama yang jauh lebih tua, itu jadi hal yang penting. Dan 10 poin ini coba teman-teman nanti pikirin lah di mana teman-teman yang udah bisa, mana teman-teman yang memang harus belajar lagi. Ini nggak ada teorinya gitu, teman-teman harus latih. Nah, makanya mumpung masih semester 2, teman-teman bisa lah ikut ikut organisasi. Siapa itu kan bisa meningkatkan untuk mudah bergaul, terus kejujuran, disiplin, kerja keras, terus hidup teratur, leadership, kepemimpinan, terus kemampuan menjual ide. Nah, kayak poin nomor 10 nih, kemampuan menjual ide itu juga penting. Kalau teman-teman di kantor ya, ini sepengalaman saya. Kalau kita di kantor, kita rapat, itu kita butuh orang yang harus setuju sama apa yang kita obrolin. Karena kalau apa yang kita omongin ditolak terus, itu sesuatu yang ini sih, apa ya, yang bikin jengkel juga. Dan teman-teman akan ngerasa nggak dihargai ketika idenya itu selalu nggak diterima. Nah, teman-teman butuh orang lain untuk menyetujui ide itu. Caranya gimana? Teman-teman harus bisa menjual ide atau teman-teman punya kedekatan emosional sama orang ini. Makanya biasanya di kantor itu punya kelompok di dalam kelompok. Jadi kita di kantor nggak akan deket sama banyak orang, tapi kita paling nggak harus deket sama orang-orang yang ketika kita rapat, mereka akan setuju apa yang kita utarakan. Terus kecintaan pada yang dikerjakan. Nah, teman-teman seberapa besar cinta sama railway, kalau dalam hal ini teman-teman kan kuliah di perkeretaapian, itu seberapa besar kecintaannya. Itu hanya sekedar, oh yang penting saya lulus lah, nanti S1 selesai itu udah lulus. Atau yang saya emang ini banget, passion banget lah di bidang perkeretaapian. Kenapa? Nanti kecintaan pada yang dikerjakan itu akan berpengaruh ketika teman-teman dapat masalah. Jadi seberapa tough, seberapa fight teman-teman buat cari jalan keluarnya. Kepribadian yang kompetitif nih poin penting juga. Jadi teman-teman harus punya jiwa kompetitif. Itu harus. Gitu. Kenapa? Supaya teman-teman punya target. Jadi kompetitifnya tuh jangan dibandingin sama orang lain, tapi sama diri sendiri. Jadi teman-teman punya target gimana caranya kita itu bisa hidup lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya.
yang memang 10 poin ini penting sih. Kayak dukungan pendamping. Nah, dukungan pendamping ini kayak teman-teman akan memilih di lingkungan mana teman-teman akan bertumbuh kembang gitu. Jadi kalau nanti udah semakin besar, udah semakin eh, makin hari makin teman-teman bisa milih lingkungan sekitar. Nah, itu pilih yang teman-teman sehat. Karena ada istilahnya, teman-teman punya lingkungan yang memang penjual parfum, ya teman-teman akan ikutan wanginya gitu. Kalau teman-teman di lingkungan, kalau teman-teman itu punya atau hidup di area orang-orang kaya, berteman dengan orang-orang kaya, itu kalau sampai teman-teman nggak bisa ketularan kaya, berarti ada yang salah. Ini harus eh, teman-teman benar-benar pikirin gitu, supaya bisa prepare, bisa persiapan. Saya ngerasain beberapa pekerjaan ya, kayak jadi karyawan di MRT, jadi dosen, jadi konsultan, sampai jadi pengusaha tuh memang ada, jadi karyawan gak ada apa-apanya lah gitu, daripada jadi pengusaha. Ya jadi dosen itu sangat nyaman. Jadi konsultan itu lumayan, lumayan oke lah. Cuman memang nggak stabil tiap bulan pendapatannya. Tapi kalau jadi karyawan, karena pendapatan stabil ya rate pekerjanya ya gitu-gitu aja. Tapi kalau yang jadi pengusaha memang mentalnya itu luar biasa, dihajar. Itu. Kayaknya kalau teman-teman mau kaya, ya jadi pengusaha. Memang itu caranya. Kalau nggak jadi pengusaha ya nggak bisa kaya. Gitu. Kayaknya karyawan sama kayaknya pengusaha itu levelnya beda. Kayaknya karyawan itu teman-teman punya rumah harga 3M, terus punya mobil, mungkin Pajero atau Alphard gitu. Itu udah termasuk kaya gitu. Karena memang terus di tabungan punya uang cash, gitu. Misalnya 500 juta, itu kaya kalau buat ukuran karyawan. Karena memang di Indonesia, orang dewasa di Indonesia itu yang punya tabungan di atas 100 juta di tabungannya ya, dalam bentuk cash, itu cuman nggak sampai 10% dari populasi yang ada di Indonesia yang punya nomor rekening. Nah, yang punya nomor rekening di Indonesia itu di data itu nggak sampai 10% orang-orang yang punya hmm, duit di atas 100 juta di tabungannya. Itu yang terjadi di Indonesia sekarang. Artinya 90% orang itu hidupnya nggak punya duit cash di bawah, di atas 100 juta. Itu. Itu yang kejadian sekarang. Gitu. Nah, kalau buat level karyawan ya hidupnya kayak gitu. Kenapa? Karena memang pada dasarnya Indonesia warnanya itu, dan itu poin pentingnya buat teman-teman harus ingat. Terus di poin yang kayak ketiga nih, ya, kayak mudah bergaul tuh. Eh, ada istilah gini, kalau kalau orang-orang dengan IPK 4 tuh paling nanti jadi peneliti gitu. IPK 3,5 ya, 3,5 sampai 4 ya mungkin jadi dosen peneliti. Tapi orang-orang yang nggak dapat kerjaan karena IPK-nya terlalu rendah, misalnya di bawah 3, dia akan cari cara supaya dia bisa punya duit. Nah, itu akhirnya apa sih pekerjaan di Indonesia yang memang gak butuh IPK tinggi, tapi bagus gitu, banyak yang ngejar. Salah satunya kayak anggota dewan. Nah, poinnya syaratnya yang nomor 3 ini, udah bergaul. Kayaknya dari yang 10 faktor kesuksesan risetnya Stanley ini, ya memang benar gitu. 10 faktor ini yang teman-teman harus mulai pelajari lah dan
cicil mana yang mau teman-teman kembangkan dari sekarang. Lanjut. Nah, 215 negara terdampak oleh COVID-19. Dampaknya bagi Indonesia itu pertumbuhan ekonominya melambat. Targetnya dari 5,3 jadi 2,3%. Terus angka pengangguran naik dari yang 5,23 juta orang. Ada 5,23 juta orang pengangguran baru. Data di 2020 6,88 juta. Kalau sekarang ada di 5,2% dari angkatan kerja. Itu jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Itu survei BPS di bulan November tahun 2023. Jadi 5,32% dari angkatan kerja. Angkatan kerja itu maksudnya orang-orang yang produktif ya. Orang-orang yang umurnya di atas 18 tahun lah, yang memang dia udah bisa kerja. Di Indonesia itu ada 5,32%. Artinya sekitar 7,86 juta pengangguran. Jadi dari tahun 2020, Februari 2020, ini sebelum COVID, ke data terakhir dari BPS, dilakukan survei itu November 2023, ada kenaikan 1 juta angka pengangguran di Indonesia. Terus jumlah orang miskin bertambah gitu. Dari yang 2019 25,34 di bulan Maret, kalau sekarang saya cek ini. Sekarang 9,36% dari jumlah jumlah penduduk di Indonesia. Artinya ada 25,9 juta. Nanti naik sekitar 600.000 orang miskin di Indonesia. Itu data-data yang dikumpulkan sama BPS. Jadi salah satunya ya dampak karena COVID ini. Makanya tingkat pengangguran sama jumlah orang miskinnya bisa bertambah. Nah, kenapa pengangguran ini naik, orang miskin juga naik? Padahal sekarang industrinya udah industri 4.0 atau digital, industri digital yang sebenarnya teman-teman nggak perlu kerjaan-kerjaan yang harus selalu stay ke kantor, kerjaan-kerjaan yang remote yang bisa cari kerjaan dari luar terus di remote rumah itu juga udah banyak gitu. Atau misalnya bikin-bikin desain gitu, itu juga udah banyak. Nah, kenapa masih bisa naik? Karena memang pada dasarnya skill di dunia digital ini yang memang banyak orang itu belum terlalu peduli gitu atau aware. Dan itu yang harus teman-teman tingkatkan. Dan karena COVID itu terjadinya perubahan struktural yang sangat cepat. Jadi apa yang dulu kita mungkin nggak bayangkan itu sekarang bisa kejadian. Nah, contohnya itu kayak melaksanakan pembelajaran jarak jauh di sektor pendidikan. Terus institusi banyak mendapat tekanan finansial. Jadi sekolah-sekolah di seluruh dunia harus cepat beradaptasi dengan sistem digital untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Nah ini mutlak dilakukan ya kemarin karena memang gara-gara COVID
kita nggak bisa beraktivitas nih, gitu. Jadi apa kayak belajar juga harus jarak jauh, ternyata harus adaptasi. Terus institusi mendapat tekanan finansial, jadi banyak sekolah dan universitas mendapatkan tekanan finansial, salah satunya karena orang tua dan siswa meminta rabat dan mendorong institusi untuk menurunkan biaya kuliah. Ini kejadian di sektor pendidikan. Terus dari sisi kalau dulu masih ingat gimana orang-orang yang anaknya lulus SD itu dia gap year setahun gitu karena orang tuanya nggak punya duit buat beliin HP gitu karena SMP-nya kan harus pembelajaran online ya, karena sampai di level yang seperti itu di sektor pendidikan. Di dunia kerja itu mempercepat akses digital di semua industri. Karena konsumen dan pelaku usaha semakin bergantung pada teknologi, industri perlu mempercepat proses digitalisasi untuk tetap relevan dan meningkatkan efisiensi. Makanya muncullah gaya kerja yang baru kayak bisa di remote dari manapun. Itu muncul setelah adanya COVID. Bahkan sekarang di luar kan jadi banyak yang diuji coba 4 hari masuk 3 hari libur ya gitu terhadap produktivitas. Terus tekanan lebih besar untuk memperbaharui keterampilan, misal cyber security. Nah ini yang teman-teman harus uh, coba dipikirkan dari sekarang. Para pekerja dari berbagai industri perlu dengan cepat menyesuaikan diri dengan cara kerja baru dan memperbaiki keterampilan untuk tetap kompetitif. Ini poinnya adalah untuk tetap kompetitif. Jadi uh, keterampilan memang harus di-upgrade, memperbaiki keterampilan untuk tetap kompetitif. Ini kalau nggak punya jiwa kompetitif atau nggak bisa bersaing ya memang akan tertinggal. Terus lokalisasi peluang kewirausahaan. Jadi para pelaku wirausaha akan menjadi pendorong pemulihan ekonomi dan menciptakan cara-cara yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Memang salah satu faktor atau perputaran ekonomi yang di UMKM gitu, di wirausaha. Jadi memang yang bikin ekonomi muter terus salah satu yang mempertahankan perekonomian yang memang UMKM. Makanya kenapa di tugas mata kuliah ini kan teman-teman dikasih tugas buat mulai jualan gitu kan. Karena siapa tahu ketika lulus teman-teman nggak passion menjadi pegawai tapi lebih passion jadi pengusaha gitu. Jadi bisa mulai dirintis dari zaman waktu kuliah. Tantangan di zaman COVID kemarin itu 188 negara di dunia menutup sekolah. Terus alternatifnya itu belajar dari rumah, pakai learning online. Jadi sama kayak yang kita jalanin sekarang. Nah, berdasarkan tingkat pendidikan, itu menggunakan internet di SD itu cuma 25,10%. Ini data Kominfo ya di 2020. Terus SMP itu 48,53%. SMA itu 70,54%. S1 79,23%. Terus S2 dan S3 itu ada 88%. Nah, kendalanya ini adalah sekolah keterlambatan dalam penanganan perbaikan fasilitas sekolah. Masih paper based, jaringan belum online dengan mitra Dudi, terus sarana PJJ belum tersedia.
Bentar. Eh, Selanjutnya, mitra mitra Dudi ini eh, dunia usaha, dunia industri maksudnya. Terus siswa capaian belajar rendah karena tidak mempunyai akses ke pembelajaran daring atau elektronik. Terus orang tua, tidak semua orang tua bisa membimbing dan mengajar. Tidak punya atau tidak tersedia sarana pembelajaran elektronik, tidak mampu menggunakannya. Terus untuk guru, tidak tersedia sarana mengajar secara elektronik, belum siap dengan metode dan materi digital yang disampaikan kepada siswa. Ini kendala-kendala kemarin yang COVID-19. Tapi gara-gara kejadian itu juga, akhirnya eh, dunia pendidikan itu berubah sangat drastis. Kalau dulu mungkin kuliah online kayak gini masih hal yang belum kebayang gitu. Tapi memang banyak kampus yang udah mulai gitu sebelum COVID, udah ada kelas online. Tapi sekarang kan memang masif ya di Pulau. Dan bahkan sampai sekarang orang-orang rapat itu banyak yang pakai Zoom gitu. Jadi nggak perlu yang tatap muka. Terus catatan pendidikan masa depan tahun 2030, film education is its own object for character formation. Jadi kita heritage mention pendidikan harus dipahami dalam arti luas sebagai rekayasa sosial untuk karakter peserta didik. Memang eh, poinnya di waktu 2020 kita kan ada ini, ada sertifikasi TOT gitu di kampus. Itu semua dosen dikumpulkan, terus kita diberi arahan bahwa yang dilakukan dosen zaman sekarang tuh nggak bisa yang cuma share materi gitu, tapi lebih ke ya tadi Judi tadi, jadi gimana sih dunia kampus ini bisa relevan sama dunia usaha atau dunia industri. Kemudian poin pentingnya lagi adalah gimana membentuk karakter peserta didik. Nah, karakter-karakter ini memang yang harus dipupuk dari sekarang, karena teman-teman punya latar belakang yang beda, tapi kuliah di tempat yang sama berarti teman-teman sekarang punya cita-cita yang sama gitu. Pendidikan menghadapi tantangan perubahan yang drastis, perkembangan teknologi informasi mengubah gaya hidup masyarakat. Nah, kayak sekarang kan teman-teman beli barang pun udah nggak perlu ke toko kan. Teman-teman pasti banyak yang belinya lewat Tokped atau Shopee gitu. Dan memang lebih laris yang di sana. Terus juga ada apa, ada TikTok Shop gitu. Jadi memang orang-orang udah mulai sangat berubah karena adanya digital ini. Ditambah akses internet yang sekarang makin merata, terus makin cepat juga gitu, dengan berkembangnya teknologi 5G di Indonesia. Nah, berarti di sini ada kesempatan nih buat teman-teman bisa berkembang lagi, bisa jauh berkembang, nggak cuma yang terkait railway. Nah, mungkin teman-teman bisa mulai belajar kemampuan yang lain. Terus saatnya untuk mendefinisikan ulang knowledge, skill, dan attitude atau value yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Terdapat kecenderungan pendidikan akan bergeser ke arah kompetensi vokasi. Jadi ini poin yang benar ya. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan itu lebih suka sama orang atau mahasiswa yang bisa praktek daripada yang cuma teori. Artinya vokasi ini kan lebih ke praktek kan daripada teori. Makanya di Indonesia tuh ada
D1, ada D3, ada D4 gitu. Kalau D4 setara S1. Tapi D4 ini lebih banyak prakteknya daripada eh, teori. Kalau yang di S1 kan teorinya yang banyak. Nah, karena ke arah kompetensi, akhirnya banyak lowongan-lowongan itu yang mensyaratkan teman-teman punya sertifikat untuk memperlihatkan bahwa apa sih kompetensi yang kalian punya, gitu. Nah, bisa ditunjukkan dari sertifikat yang kalian punya tersebut. Karena memang sekarang ke arah kompetensi ini udah benar. Karena ini tuh data yang diambil sama Kemendikbud. Jadi Kemendikbud tuh pengen eh, lebih ke praktikal. Makanya tadi kenapa ditekankan masalah Dudi, dunia usaha, dunia industri. Terus dari Kemendikbud juga kan punya punya ini punya kegiatan Indonesia Mengajar, punya program Indonesia Mengajar. Ini kan dari praktisi diminta bantu untuk masuk ke lingkungan kampus untuk sharing ilmu. Harapannya apa yang dipelajari di kampus ini nanti bisa relevan sama dunia kerja, karena kebanyakan itu apa yang dipelajari di kampus itu udah nggak relevan sama dunia kerja. Jadi ilmunya udah nggak update. Nah, harapan dari Indonesia Mengajar ini adalah nanti bisa relevan gitu dengan dunia uh, usaha. Kemudian teman-teman juga punya program namanya Merdeka Belajar MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu kan teman-teman bisa pilih ya, bisa pilih mau mau mempelajari atau memperdalam ilmu apa, terus bisa diambil dari kampus yang lain, dan itu teman-teman bisa dapat 20 SKS di situ. Itu kan salah satu program dari Kemendikbud. Harapannya supaya teman-teman bisa punya nih passion. Kalau misalnya sekarang ngerasa oh salah jurusan, salah kampus gitu. Nah, dengan adanya MBKM ini teman-teman bisa tahu nih, oh saya sebenarnya passion banget di bidang sastra gitu. Kita teman-teman bisa ambil 20 SKS itu di kampus UI gitu, ambil sastra Indonesia atau sastra Inggris itu contohnya. Jadi eh, hal-hal ini tuh dibikin sama pemerintah. Kenapa? Untuk mengantisipasi gitu. Karena dunia kerja sekarang memang memang seperti itu. Jadi harus berkembang, nggak yang stagnan. Dan kalau di bidang railway, ya itu ilmu terus berkembang. Dan kalau dari kita nggak punya skill, ya nanti susah gitu ketika awal awal masuk atau awal-awal cari kerja. Dan harapan saya sih semoga teman-teman banyak juga yang nyangkut di pekerjaan yang di luar railway. Kemudian kompetensi dikembangkan atas dasar knowledge, skill, attitude, dan value secara fokus pada literasi data, literasi digital, literasi numerik, dan literasi kesehatan. Uh, Tantangan ada environment, ekonomi, sosial, knowledge ada disiplin, ada disiplinary, epistemic, ada prosedural, kemudian skill ada kognitif dan metakognitif, ada sosial dan emosional, ada physical and practical. Kemudian untuk attitude dan value, ada personal, lokal, societal, sama global. Untuk kompetensi masa depan pendidikan di tahun 2030,
Ini dari sumbernya dari OECD ya, jadi The Future What We Want tahun 2018. Masa depan di 2030 itu ada tadi good set of manner in VR role model itu untuk guru. Jadi sama kita juga terus-terusan dipaksa untuk berkembang. Dari dosen itu juga harus bisa VR role model kalau ini Wellbeing di 2030. Lihat peers as influencer selling their ideas, stories, or information. Dan reflection this is the icon of education of the coordination between school and home. Untuk parent ini ada providing support learning at home. Di rumah sebenarnya belajar yang terbaik ya dari rumah. Kayak di sini dari dosen itu membantu menjembatani supaya teman-teman dari zaman sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah ini ilmu-ilmu yang didapat bisa digunakan nih saat nanti teman-teman masuk ke dunia kerja atau ketika lulus itu mau ngapain. Nggak harus kerja juga gitu. Teman-teman berwirausaha pun oke gitu, bukan sesuatu yang memalukan. Nah, pendidikan pasca COVID itu memang kita harus dan learning, artinya harus banyak lah yang kita pelajari dan beragam bervariasi. Revolusi industri 4.0 ini hadir lebih cepat dari yang kita bayangkan sebelumnya. Jadi memang luar biasanya industri 4.0 ini kenapa berkembang lebih cepat karena dibarengi sama teknologi 4G terutama. Ini salah satu yang bikin internet itu jauh lebih berkembang daripada generasi ketiga. Teknologi merupakan tantangan sekaligus peluang bagi perkembangan dunia pendidikan. Peserta didik semakin dinamis seiring kecakapan penggunaan perangkat digital dan mampu mengakses ilmu pengetahuan dari berbagai sumber. Nah, konsep pembelajaran dengan blended learning pada intinya mengkombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh. Pendekatan ini menjadi alternatif terbaik untuk jenjang pendidikan menengah ke atas. Sistem pembelajaran itu bersifat student-centered, di mana juga dosen memfasilitasi siswa untuk lebih berpikir kritis, kreatif, dan mampu merefleksikan pemahaman yang didapat. Sifatnya itu project based dan heavy on field experience. Makanya di mata kuliah ini teman-teman dikasih tugas untuk jualan. Kenapa? Karena mata kuliahnya cuma 2 SKS. Dan setelah ini nggak ada mata kuliah lanjutan yang berhubungan sama teknik informatika. Makanya teman-teman jualan tapi harus memanfaatkan media sosial atau e-commerce gitu untuk jual. Kenapa? Karena memang ya sekarang harus project based. Teman-teman bisa tahu lah, oh relevan nggak apa ilmu yang saya dapat nih dengan ya industri sekarang. Terus guru dosen juga dituntut untuk lebih dinamis dan mampu menciptakan suasana yang interaktif serta bahan ajar yang menarik untuk diekspor serta didik. Sejumlah studi atau penelitian empiris memperlihatkan bahwa blended learning method secara nyata dapat meningkatkan antusiasme serta kemampuan analisis serta profesionalitas peserta didik, menjadikan peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan konstruksi pemahaman yang diperoleh dari proses eksplorasi dari hanya sekedar menerima bahan ajar secara pasif di kelas. Proses belajar tidak terbatas pada ruang dan waktu serta lebih fleksibel dalam hal ada pembelajaran, subjek, dan mekanisme pembelajaran. Peserta didik yang berkeseratan rata diberi ruang untuk berkembang lebih cepat. Nah,
Makanya dari Dikti juga masih tadi ada MBKM, salah satunya supaya teman-teman bisa punya banyak pengalaman lah selama di kampus gitu, bisa ikut kuliah di kampus yang lain. Itu lumayan tuh kuliah SKS. Oke, itu materi pada pagi hari ini. Jadi harapannya teman-teman punya semangat buat berkembang. Sekarang juga ditambah lagi nih, lagi rame-ramenya lowongan di KAI. Memang banyak juga yang mencibir lah di internet. Padahal memang sebenarnya MT ini kalau saya ngobrol sama teman-teman di KAI itu orang-orang yang diproyeksikan untuk level atau duduk di level staff itu cuma sebentar. Jadi mereka nanti akan langsung ada di level area junior manager. Infonya kayak gitu. Junior manager itu berarti kalau dari level staff ya, kalau di KAI itu staff, terus supervisor. Supervisor itu aja ada 3 level tuh. Ada junior supervisor, supervisor, senior supervisor. Terus asmen, habis itu junior manager. Berarti dia akan skip sekitar 4 jabatan ya, dari supervisor, dari junior supervisor sampai ke asisten manager itu dia skip langsung junior manager. Makanya memang karena mereka disiapkan untuk cepat buat di junior manager, setelah itu pasti di level manager, maka dibutuhkan syarat yang memang ketat. IPK 3,5, TOEFL 500, terus mereka juga harus punya akreditasi A juga di kampusnya. Ya tentu saja itu udah sesuai sama kebutuhannya KAI. Karena yang lama-lama kan memang dia udah punya pengalaman yang lama di lapangan. Nah, teman-teman yang nanti masuk lewat jalur MT ini diharapkan bisa support dari sisi manajerialnya dengan lebih bagus. Mungkin kalau yang di lapangannya udah cukup lah KAI ini. Karena udah banyak banget orang itu. Total karyawan KAI itu di luar tenaga honorer atau kontrak atau outsourcing. Terus sekarang ada sekitar 29.000 untuk pegawainya. Dan itu banyak banget buat ukuran perusahaan. Oke, mungkin itu perkuliahan pada pagi hari ini. Nanti minta tolong Mas Arlan ya. Jadi tolong di screenshot nanti buat saya absensi. Nanti kayak biasa, Mas, kalau mungkin itu sebelum saya tutup kita doa dulu. Doa sambil pindah.